Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبع هداه أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah selalu pantas untuk kita lakukan apa yang sudah kita lakukan pada hari pertama bulan Ramadan, sebelum saatnya nanti tiba akhir Ramadan. Ternyata kita sendiri terkejut bahwa kita belum melakukan apa-apa atau tidak melakukan apa-apa dari amalan-amalan baik yang mendapatkan keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu bermuhasabah untuk mencapai yang terbaik pada setiap aktivitas kita. Jamaah sekalian yang saya hormati, bulan Ramadan biasa disebut sebagai madrasah. Maka di dalam bahasa Arab ada istilah madrasatu Ramadan. Jadi bulan Ramadan yang satu bulan penuh itu disebut madrasah, school. Maka kata madrasah jika kita pahami dalam konteks modern, konteks kekinian, Ramadan bisa kita pahami sebagai lembaga pendidikan meskipun singkat. Maka dia harus memenuhi beberapa unsur agar lembaga pendidikan itu menghasilkan output yang baik. Nah, dalam konteks ini, dalam surat Al-Baqarah 183, kita bisa memahami Ramadan itu dalam konteks sebuah madrasah. Dalam ayat itu ada 3 kata kunci yang posisinya begitu pas jika kita runut dalam konteks madrasah itu. Yang pertama adalah amanu, yang kedua adalah as-siyam, yang ketiga adalah tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, pertama, kutiba alaikumus-siyam, kedua, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu yang ketiga. Jadi ada 3 kata kunci yang letaknya berurutan. Pertama amanu, yang kedua as-siyam, yang ketiga adalah tattaqun. Ini 3 kata kunci di dalam ayat itu. Maka itu yang menjadi fokus ketika kita mengkaji ayat itu. Maka dalam konteks Ramadan sebagai madrasah, 3 kata kunci itu bisa kita posisikan secara sederhana dalam alur sebuah lembaga pendidikan atau madrasah. Jadi ada inputnya, kemudian ada prosesnya, dan juga ada outputnya. Maka madrasatul Ramadan
itu juga memiliki input. Inputnya apa? Nah, di dalam ayat itu ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang kalau mau masuk kepada Ramadan, kepada madrasah Ramadan, itu harus berbekal input yang baik. Kita manusia secara fisik itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk masuk kepada Ramadan kita harus mempunyai input yang baik, yaitu amanu, iman. Ini adalah yang paling pertama. Iman itu akan menyelesaikan segalanya. Karena iman tidak selesai jika hanya dipahami dengan logika atau nalar. Maka orang yang berpuasa ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia beriman kepada perintah yang maha kuasa. Dan dia juga beriman bahwa perintah yang maha kuasa itu akan mendapatkan kebaikan. Selalu ada hal-hal yang positif dari perintah yang maha kuasa. Karena itu iman, dan itu tidak perlu dipertanyakan lagi, kecuali jika untuk meyakinkan bahwa sungguh ada dampak-dampak positif dari pelaksanaan ibadah puasa, baik itu secara spiritual, secara sosial, dan lain sebagainya. Maka kita mudah-mudahan sudah berbekal input itu iman. Maka apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan, mari kita laksanakan. Karena kita percaya bahwa perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW pada bulan Ramadan itu ada nilai kebaikannya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sebagai madrasah Ramadan itu pasti ada proses pelatihannya. Maka dalam kata kunci yang kedua as-siyam, maka madrasah Ramadan itu proses pelatihannya ada pada as-siyam. Jadi kalau di dalam bahasa as-siyam itu bagi kita sebenarnya bukan kata benda atau noun atau kalimat yang maknanya siyam, tapi dia mencakup makna yang luas karena dia merupakan sebuah proses. Maka as-siyam dalam konteks madrasah Ramadan dia tidak hanya bermakna berpuasa, tapi banyak yang dilatihkan kepada orang yang beriman saat puasa pada bulan Ramadan itu. Paling tidak hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang berpuasa sebenarnya bukan untuk merasakan haus dan lapar. Kalau itu memang betul-betul ada, ya lumrah. Oh, namanya orang puasa kok tidak lapar dan haus, berarti bukan puasa. Maka hadis Nabi mengatakan, kam min shaimin wa fi riwayatin rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Jadi banyak orang yang berpuasa tidak hanya mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Itu maknanya lapar dan dahaga bukan raihan puasa, bukan capaian puasa. Maka jika Ramadan sebagai madrasah, maka as-siyam itu banyak sekali yang dilatihkan kepada kita. Ada as-sabr, bagaimana menumbuhkan kesabaran. Al-yaqin, bagaimana menumbuhkan keyakinan. Al-imsak, bagaimana melatih diri untuk menahan diri dari apa saja yang membatalkan puasa. As-sadaqah, bagaimana membiasakan kita bersedekah dan berderma. Dalam hadis disebutkan, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri fa'ili min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'ah. Jadi barang siapa memberi
berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala senilai orang yang diberi berbuka puasa itu tanpa mengurangi pahala mereka. Nah, ini berderma dan banyak sekali. Maka Ramadan sebagai sebuah madrasah, dia merupakan dan proses itu harus kita jalani dari mulai sahur sampai sahur lagi. Itu adalah rutinitas madrasah Ramadan, dan itu selama sebulan penuh. Maka jangan sampai terlewat waktu-waktu istimewa di dalam bulan Ramadan. Jadi 24 jam per hari itu istimewa semua, tapi ada saat yang paling istimewa. Jika saja kita merujuk kepada hadis, di situ ada al-iftar, di situ ada as-sahur, di situ ada al-qiyam. Itu saat-saat di antara yang paling istimewa. Jadi saat sahur dan saat berbuka itu saat istimewa, termasuk menjelang berbuka. Termasuk menjelang berbuka itu sebenarnya istimewa, tapi godaannya acara di TV menjelang berbuka kok rame lah gitu. Itu dan sahur itu juga kadang banyak acara yang kok rame lah, itu sebenarnya godaan. Nah, ini madrasah Ramadan ada prosesnya dan itu kita jalani. Nah, maka jika proses itu kita jalankan dengan baik, kita akan menjadi lulusan dari madrasatul Ramadan yang dalam Al-Quran disebut la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ya, jadi Ramadan itu untuk 11 bulan berikutnya. Maka takwa itu harus lestari pada 11 bulan setelah Ramadan. Ya, internalisasi nilai-nilai ketuhanan di dalam diri, itu saya kira makna daripada takwa. Jadi menginternalisasi, kemudian menjadi spirit bagi kita untuk selalu berbuat baik. Nah, maka takwa itu menjadi hasil daripada madrasah Ramadan yang akan kita jalankan selama sebulan ini. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, nah itulah kultum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua dan memberikan muhasabah dan juga penyegaran bahwa kita harus memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, agar proses yang kita jalani itu tidak sia-sia, tapi sampai kepada puncak daripada lulusan, yaitu sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.